Oke, selamat pagi teman-teman. Saya kembali lagi dengan Jamber di sini ya. Kali ini saya akan mencari artikel tentang Bitcoin ya. Memang terjadi rally dan lonjakan yang begitu kuat dan resisten-resistennya mampu ditembus ya. Resisten-resisten kuat mampu ditembus dah. Saya akan coba mencari artikel, tentu semua ini ada dampak fundamentalnya ya. Jadi ada pergerakan Bitcoin yang begitu cepat, rally-nya juga cepat. Itu biasanya ada berita-berita fundamental yang menggerakkan semua dari cryptocurrency itu sendiri. Saya kebetulan nemu berita ya. Nah, ini beritanya saya cari-cari. Jadi Bitcoin itu retak 52.000 dolar ya. Mengapa kali ini bisa mempertahankan rally itu yang terjadi banyak pertanyaan dari analisis kelas dunia ya, dan memang tembok resisten itu mampu ditembus. Nah pertanyaannya, tembok resisten berikutnya mampu ditembus nggak, atau ini sudah merupakan gelembung dan terjadi koreksi lagi. Nah kita coba lebih ke pendekatan secara fundamental sebelum kita melihat secara teknikal ya tentunya nanti. Nah di sini saya ada berita ya. Jadi cryptocurrency pernah berdasarkan kapitalis pasar naik dari level terendah tahunnya itu dari ya memang dari 29.900 musim yang cenderung turun. Nah, pada saat artikel ini saya bacakan, BTC berada di 5233 ya, 5233 US dollar ya. Jadi keuntungan masing-masing 1,4% di harian dan 7% di grafik harian dan mingguan ya. Jadi 1,4% tuh di harian dan mingguan tuh hampir 7% ya. Dan Bitcoin tuh seperti saya bilang, dia mampu menghancurkan resisten utamanya itu di, ya kata kuncinya itu ya, di 52.000. Itu kata kunci resisten yang saya bilang kuat dan akhirnya bisa ditembus ya. Salah satu mungkin penyebabnya adalah satu berita tentang El Salvador. Jadi pemerintahan seperti yang kita tahu itu, El Salvador membeli BTC pertamanya untuk kantor kepresidenan negara itu. Jadi salah satu berita yang membuat Bitcoin bisa nembus resisten kuatnya itu karena berita tentang El Salvador membeli BTC pertama ya, itu untuk kantor kepresidenan negara itu. Itu yang menyebabkan BTC mampu menembus resisten kuatnya di 52 ya. Itu berdasarkan. Dan saya kira tampaknya kenaikan kembali terkendali ya, dan Bitcoin berpotensi naik ke level resisten berikutnya di sekitar 56. Mungkin nanti ada resisten kuat juga 56 dan untuk pertama kalinya sejak Mei ya. Nah jika resisten itu ditembus, kemungkinan besar bulls dapat mencoba bergerak ke arah lebih tinggi lagi ke 60. Nanti kita akan melihat secara detail technical analisanya. Itu yang saya dapat sampaikan, berapa kenaikan Bitcoin yang mampu nembus resisten kuat dan retak dan tembus di 52 itu karena El Salvador ya membeli Bitcoin dalam jumlah yang banyak untuk kepresidenan itu. Jadi itu yang berita yang saya kira mampu membuat gerakan dari Bitcoin naik ya. Jadi seperti yang dikatakan juga oleh ahli strategi komoditas senior untuk intelijen Bloomberg, McGlones ya, target harga untuk jalur sud adalah di 100.000 dolar ya. Nah, pada akhir tahun 2021. Nah, ada banyak pengamat yang memperkirakan bahwa Bitcoin itu akan going up ke 100.000 dolar ya untuk tahun 2021. Nah, untuk cryptocurrency pertama berdasarkan kapitalisasi pasar ya. Nah, itu dan 5.000 untuk yang kedua itu Ethereum ya. Itu yang bisa disampaikan oleh McGlone ya sebagai analisis di strategi komunitas di Bloomberg. Nah, jadi yang kita bisa simpulkan setelah malam koreksi yang menyayat hati, kita melihat kripto lebih mungkin untuk melanjutkan lintasan ke atas daripada turun di bawah.
posisi rendahnya di QQ, apa yang dapat menghentikan Bitcoin untuk mencapai rekor tertinggi dalam 2H ya. Mungkin merupakan pertanyaan yang lebih sulit dipahami ya, karena meningkatnya adopsi itu menghadapi pasokan yang kurang. Jadi sebuah laporan dari Glassnode itu mendukung tesis bullish untuk jangka pendek. Perusahaan mencatat pemulihan di sektor pertambangan setelah operator terpaksa pindah dari Cina dan pindah ke wilayah lain. Itu yang juga menyebabkan cryptocurrency itu tidak terdesentralisasi lagi di Cina, tapi sudah menyebar ke negara-negara lain. Nah itu. Jadi itu juga yang menyebabkan cryptocurrency ada terlebih Bitcoin mengalami kenaikan, dan kemudian juga institusi kembali pada Bitcoin ya. Indikator itu menyarankan lebih banyak keuntungan. Jadi beberapa institusi kembali ke menggunakan BTC ya. Kenaikan permanen dalam ukuran transaksi yang dibuat oleh pengguna BTC ini telah menciptakan kontras dari siklus pasar ya dengan yang sebelumnya. Nah itu seperti yang dilihat bahwa ukuran transaksi telah mengalami peningkatan penting yang mencapai puncaknya selama bulan ini ya. Itu yang dibilang dari siapa, dari pengamat senior dari Bloomberg. Jadi kita ditarik kesimpulan sedikit ini, sebagian besar telah mendingin dari Juli dan seterusnya dengan ukuran transaksi rata-rata saat ini adalah $30.000 ya, dan $36.000. Nah, dibandingkan dengan periode 2019-2020 menunjukkan peningkatan itu dari 370% ya, signifikan ya, meskipun baru-baru ini terjadi koreksi yang mencerminkan minat institusional yang terus berlanjut dan lengket. Itu ya. Jadi selain itu Glassnode juga mengklaim bahwa investor tuh memiliki tingkat keinginan yang tinggi untuk menahan Bitcoin. Nah itu juga kemudian karena terjadi inflasi ya, jadi inflasi juga salah satu menyebabkan orang tertarik dengan Bitcoin. Nah itu yang kita bisa sampaikan dari artikel ini, dan sekali lagi dapat diketahui oleh dari efek domino ya, disebabkan oleh sektor derivatif ketika harga mencoba untuk merebut kembali harga tinggi sebelumnya spekulan dan investor jangka pendek beralih ke kontrak berjangka. Nah itu yang kita harus antisipasi ya, dan kita akan melihat area-area koreksi atau area-area penting dari Bitcoin secara teknikal ya. Oke, kita langsung menuju trade dari trading view. Oke, kita langsung ke trading view. Let's go. Chart dari trading view ya, saya menggunakan trading view yang kita akan melihat BTC USD, USDT ya. Nah, kita akan melihat dari sudut pandang di weekly dulu ya. Jadi kita melihat sudut pandang di weekly. Jadi kemarin seperti yang saya bilang, resisten kuat tuh mampu ditembus tuh di area ini di BTC ya. Jadi kita akan coba melihat zona area. Ini resisten kuat ini sebenarnya ada di 52 ya. Resisten kuatnya ada di 52 ini area sini. Nah, ini resisten kuat di weekly ya. Pertanyaannya lagi ini, dari area-area ini akan menjadi penentu untuk selanjutnya apakah BTC mampu menembus resisten kuat atau tembok kuat ini, retak 52 ini menuju going up ke, tentu yang akan dicari, dan kalau di weekly itu akan bermain ke area ini nih, ke 59 sampai 60 ini ya, ini BTC ya. Nah, ini akan jadi pertanyaan, ketika ini mampu ditembus, BTC akan going up ke area ini 58 sampai 61 ini. Kita kalau melihat chart di weekly ya, dan ketiga ini di weekly dia mampu bertahan dan candle ini berada di area ini, saya kira BTC akan turun lagi mencari area support terdekatnya ada di area sini nih. Itu kita lihat di weekly ya.
Jadi ada beberapa analisis mengatakan seperti JP Morgan, apakah BTC ini sudah mulai gelembung atau akan koreksi setelah menembus resisten kuatnya di 52. Itu ada beberapa technical analysis seperti JP Morgan ya. Nah, kalau menurut senior dari Bloomberg, mereka akan mencari area di 61. Nah, seperti itu. Dan kita akan coba ngelihat di harian ya, di hariannya. Nah, harian nampak sekali ini dia bermain di area ini nih. Kalau kita lihat hariannya ya. Nah, ini di harian ya. Nah, ini area-area ini. Nah, saya kira kecenderungan BTC ketika berada break di candle 52 ini dan candle ini berada di sini, maka saya lebih perkirakan BTC akan going up ke area ini. Dia akan mencari menembus area yang di sini. Di bulan-bulan, saya kira di bulan-bulan September ya, tidak harus sekarang, tapi di bulan-bulan September ini sampai akhir September mungkin BTC akan mencari area 61, 50 sampai 58. Ini titik penentuannya. Dengan catatan ketika candle di sini bisa bertahan, dan saya kira BTC akan bermain di area ini dulu deh. Dan ketika ini saya bilang BTC tidak mampu bertahan di 52, dia akan tadi putus. Jadi ketika saya bilang BTC tidak mampu menembus area ini, apa candle berada di atas 52 sampai 53, maka sekarang BTC akan koreksi lagi ke area support, mencari area sini ya. Itu di daily. Nah, kalau melihat dari struktur chartnya adalah kemungkinan besar BTC akan going up ke area sini. Kalau kita perhatikan dari struktur candlenya. Dan mencari area 60 60.000 USDT, 60 US dollar. Nah, saya lebih cenderung ke pengamat senior dari Bloomberg yang mengatakan bahwa recession berikutnya 56 dan pertama kalinya akan ditembus ke resisten dan menembus bullish ya, dapat ke area 60 ya. Itu pendapat dari senior dari Bloomberg, dan memang JP Morgan mengatakan maka Bitcoin akan mengalami koreksi setelah harga menggelembung. Nah, kita wait and see aja. What you see and what you get. Nah, oke, gitu. Sekali lagi inilah pendapat pribadi saya ya, analisa pribadi saya, bukan ajakan untuk membeli atau apa. Jadi saya menganalisa berdasarkan data fundamental, historis, dan berita yang saya saring-saring sehingga saya bisa membuat analisa seperti ini. Oke, thank you. Terima kasih, happy cuan dan sehat selalu.